Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Ada diskusi ilmiah, sobat-sobat, yang menampilkan dua pembicara. Diskusi ilmiah ini mengambil topik, mengambil tema, meluruskan pemahaman bid'ah. Tentu saja pemahaman bid'ah yang mengatakan semua bid'ah sesat. Artinya, diskusi ilmiah ini mencoba memposisikan dengan argumentasi dan dalil-dalil yang disampaikan bahwa bid'ah hasanah itu ada, sobat-sobat. Ada dua pembicara, sobat-sobat, ya. Nah, pembicara yang pertama adalah mahasiswa terbaik lulusan Al-Azhar di Kairo, dan S2-nya juga di Mesir, ya, sobat-sobat. Nah, pembicara pertama ini menyampaikan dalil bahwa bid'ah hasanah itu ada. Yang pertama adalah hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus Rasulullah. Yang kedua adalah ilmu tajwid. Dan yang ketiga memakai dalil spekulatif, dalil kira-kira. Kira-kira Nabi senang atau tidak. Yang keempat dalilnya kullu itu artinya umum. Yang umum bisa ditahsis. Dan yang kelima adalah azan Jumat 2 kali di masa Khalifah Utsman. Sebelum saya memberi catatan terhadap 5 dalil yang disampaikan ini, sobat-sobat, ada baiknya kita simak dulu yang disampaikan oleh pembicara pertama ini, sobat-sobat. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu aslinya hukum wada' atau hukum lughah. Segala sesuatu yang baru secara bahasa Arab memang disebut sesuatu yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Kullu muhdats. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Tapi lagi-lagi kita katakan ini bukan hukum fikih. Maka ketika kita mendapati sebuah amal itu baru atau sebuah amal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, yang akan kita lakukan selanjutnya apa? Mencari tahu hukumnya. Apa contoh? Contoh, Nabi SAW tidak pernah membagi hukum nun. Ada nun bertemu dengan ba, berarti ini berlaku hukum iqlab. Nun bertemu dengan kaf, berarti berlaku hukum ikhfa. Nabi tidak pernah membagi hal tersebut. Setelah masa Nabi SAW wafat, kita temukan orang-orang mengajarkan Al-Quran dengan metode ilmu tajwid yang kita kenal sekarang. Nah, baru kita cari kira-kira hukum belajar Al-Quran menggunakan metode tajwid itu bagaimana hukumnya? Halalkah atau haram?
Ya kalau ditanya ini bid'ah enggak Ustaz? Ini dilakukan Nabi enggak? Pasti kita jawab, enggak ada Nabi ngajar seperti ini. Ada Nabi yang membagi Al-Quran menjadi 30 juz? Oh, tidak ada Nabi membagi Al-Quran menjadi 30 juz. Tapi sekarang kita dapati perkara itu, tugas kita apa? Mencari hukumnya. Dan ya mohon maaf, bukan tugas kita, tapi tugas ulama mujtahid. Apa dalilnya Ustaz? Nabi SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, ditanya beliau oleh Nabi SAW, bima hakamta, dengan apa kamu akan berhukum? Tanya Nabi kepada Muaz bin Jabal. Apa jawab Muaz bin Jabal? Bi kitabillah, dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Sampai di situ tanya Nabi? Tidak. Dilanjutkan kembali dengan pertanyaan berikutnya. Fa illam tajid, kalau tidak kamu temukan dalam kitab Allah, bagaimana? Jawab Muaz bin Jabal, fabi sunnati Rasulillah, lalu dengan sunnah Rasul, dengan hadis Nabi SAW. Apakah sampai di situ pertanyaan Nabi? Ternyata tidak. Nabi lanjut bertanya sekali lagi, fa illam tajid, kalau tidak kamu temukan perkara tadi dalam Al-Quran, kalau tidak kamu temukan perkara tadi dalam hadis, bagaimana? Ajtahidu wala alghu, saya berijtihad dan mudah-mudahan saya tidak tergerincir dalam ijtihad. Bagi orang awam, ketika mendapati sebuah perkara tidak dilakukan di masa Nabi SAW, apa standar yang bisa kita pakai? Coba kita bayangkan, andai Nabi hidup bersama kita dan nampak oleh Nabi kita melakukan perbuatan tersebut. Kalau kira-kira Nabi akan marah, itu bid'ah. Tapi kalau kira-kira Nabi akan puji, berarti bukan bid'ah. Contohnya, ibu-ibu, anak-anak kita belajar di sekolah. Sebelum belajar disuruh oleh gurunya baca doa dulu nak sebelum belajar. Apa doanya? Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baca lagi Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Kira-kira kalau Nabi nampak anak-anak sekolah baca doa tersebut sebelum belajar, Nabi akan marah atau akan memuji? Tidak bid'ah. Atau ibu-ibu biasanya kalau kumpul apa yang dibicarakan? Arago lado maha gitu. Ya, arago minyak goreng maha. Tapi sekarang enggak, ibu-ibu kumpul ada yang berinisiatif. Daripada kita bicara laga, kita bicara sia-sia, lebih baik kalau kita kumpul-kumpul ini kita baca surat Yasin atau kita baca surat Toha. Terserah, atau baca surat Al-Baqarah. Yasin nampak dek Nabi, kira-kira Nabi akan marah atau akan memuji? Itu simpel bagi awam. Kita bahas secara ilmiah apa itu bid'ah. Pertama, hadis yang sering dijadikan seolah-olah menjadikan bid'ah itu menjadi hukum taklif, hukum syara adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 867. Apa itu? Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru dari agama itu, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian juga ditekankan dari riwayat lain dari Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Ya, aku anti-wanti kamu dari perkara-perkara yang baru, maka sesungguhnya semua perkara yang baru adalah bid'ah dan semua perkara bid'ah adalah sesat. Apa yang dimaksud dengan bid'ah di sini? Apa makna kullu di sini? Maka kita kembalikan kepada ahli bahasa, ahli lughah. Apakah selalu kullu itu bermakna istighraq likullil jinis? Apakah memang kullu itu setiap maknanya setiap aja semua, tidak ada pengecualian? Justru dalam kaidah usul fikih, umum itu apa? Sesuatu yang bisa ditaksis, itulah umum. Salah satu yang mentaksis hadis ini adalah hadis Nabi SAW juga yang lain. Apa itu? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan sanna fil islami, melakukan hal baru dalam Islam, hal barunya bagaimana? Hal baru yang hasanah, hal baru yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan hal tersebut. Berarti hal baru kalau baik, orang bisa dapat pahala. Apa contohnya? Membangun pesantren. Ada Nabi dulu bangun pesantren? Tidak ada. Makanya kita jadikan itu sebagai standar salah satunya.
hasanah, sunnatan hasanah. Ustaz ada lagi yang bantah. Maksud hadis itu adalah perbuatan baik yang disunahkan Nabi tapi orang sudah lupa. Kemudian dihidupkan kembali oleh seseorang. Kemudian seseorang itu karena menghidupkan sunnah Nabi yang lain ngikut, berarti dia dapat pahala. Kalau hadis sampai di situ saja boleh jadi makna hadis itu adalah sunnah Nabi saja. Tapi ternyata setelah itu hadis bersambung. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Adalah atasnya dosa perbuatan tadi dan dosa orang-orang yang ikut melakukan perbuatan buruk tersebut. Berarti maksud sunnah di sini bukan sunnah Nabi, memang perkara baru. Tapi apakah perkara baru itu sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak? Itulah tugas mujtahid untuk melihat apakah perkara ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka hadis kullu bi'atin dhalalah mesti dikompromikan, mesti dipahami dengan membandingkannya dengan hadis satu lagi, yaitu man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Yang kedua, hadis yang sering dipakai juga adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam perkara kami, dalam urusan kami ini, apa yang bukan bagian darinya maka tertolak. Kalau ada yang buat hal-hal baru dalam urusan kami, ma laysa minhu fahuwa raddun, yang bukan bagian darinya maka tertolak. Ini juga sering dipahami tidak proporsional. Kenapa? Karena menghilangkan satu kelompok kata yang merupakan inti dari hadis ini. Apa itu? Ma laisa minhu. Kalau kita balik, ya kita balikkan, kita akaskan, kalau dalam ilmu mantik namanya man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun jadinya. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam perkara kami ini, hal-hal baru yang bagaimana? Ma huwa minhu, perkara baru itu juga merupakan bagian dari urusan kami, fahuwa maqbulun, maka dia diterima. Membuat hal baru yang bukan bagian dari agama, tertolak. Membuat hal baru yang merupakan bagian dari agama, dapat pahala, diterima. Itu namanya apa tuh? Ya, kita balikkan. Kalau dalam ilmu ushul fikih namanya mafhum mukhalafah. Maksudnya apa? Andai sebuah amal tidak dilakukan oleh Nabi, namun memiliki dalil umum dalam syariat, tidak boleh kita bid'ahkan. Kalau sebuah amal punya sandaran dalam syariat, walaupun sandaran dalilnya itu bersifat umum, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Yang ketiga, ada lagi kaidah yang dibikin-bikin orang. Apa itu? Asal dari ibadah adalah terlarang. Ini salah ya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah adalah terlarang. Salah. Asal dari ibadah itu bagi kita wajib. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kaidah yang benar apa? Al-aslu fit ta'abbudi at-tauqif. Asal dari cara beribadah itu adalah sesuai tuntunan Nabi, bukan terlarang. Kita berdalil bahwasanya Khulafaur Rasyidin juga melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengkodifikasi Al-Qur'an. Jika sebelumnya Al-Qur'an terpisah-pisah, ada yang tertulis di lembaran kulit, ada yang tertulis di dahan kurma, ada yang tertulis di batu dan segala macam. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qur'an tadi dikumpulkan. Di masa Umar bin Khattab kita juga mendapati bid'ah, perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Apa itu? Salat tarawih berjamaah. Di masa Utsman bin Affan kita juga menemukan perkara baru. Apa itu? Azan Jumat 2 kali. Ini perkara tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Berarti apa? Tidak semua perkara yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Kalau bid'ah semua yang tidak dilakukan Nabi, tidak akan mungkin Khulafaur Rasyidin menambah-nambah amal. Buktinya Khulafaur Rasyidin menambah-nambah amal, berarti kaidahnya apa? Khulafaur Rasyidin tidak takut dengan perkara baru, asal perkara baru itu sesuai dengan ruh syariat, sesuai dengan prinsip syariat. Ustadz, Khulafaur Rasyidin itu kan
diberikan tazkiyah oleh Nabi, diberikan rekomendasi oleh Nabi. Walaupun khulafaur rasyidin itu dipuji oleh Nabi, tapi tetap yang maksum cuma Nabi, dan tetap kita katakan agama sempurna saat Nabi wafat, bukan saat Sayyidina Ali wafat. Orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan ya, perkara baru tidak boleh diada-adakan karena orang yang membuat perkara baru berarti menuduh bahwasanya syariat Nabi belum sempurna. Kemudian apa dia bilang? Kecuali khulafaur rasyidin. Kalau khulafaur rasyidin boleh membuat hal-hal baru, berarti dia menuduh syariat tidak sempurna saat Nabi wafat. Berarti dia menuduh syariat baru sempurna saat khulafaur rasyidin berlalu. Nah, itulah sobat-sobat, ya. Sudah sobat-sobat semua dengarkan apa yang disampaikannya. Nah, sekarang saya ingin memberi catatan, ya, satu demi satu dari kelima dalil yang disampaikan. Ya, setidaknya 5 dalil ini yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh pembicara pertama ini. Hadis Mu'adz bin Jabal, ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk adanya bid'ah hasanah. Karena saat Mu'adz bin Jabal diutus, Nabi kan masih hidup. Al-Quran belum selesai diturunkan, masih terus turun Al-Quran. Dan agama ini belum sempurna. Artinya wajar, ya, ada hal-hal yang belum tercover di Al-Quran maupun sunnah Nabi. Karena Al-Quran belum selesai diturunkan, Nabi masih hidup, artinya masih mungkin ada hal baru yang akan diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah. Masih mungkin ada sunnah Nabi yang akan dilakukan oleh Nabi atau tidak dilakukan oleh Nabi, ya. Dan Islam belum sempurna, maka wajar, ya, ada hal-hal yang belum difirmankan dan belum tercover di sunnah Nabi. Jadi dalil yang pertama ini gugur, sobat-sobat. Yang kedua, masalah ilmu tajwid. Ini dijadikan contoh sebagai bid'ah hasanah. Padahal ya, ilmu tajwid ini adalah sarana, metode, cara untuk membaca Al-Quran dengan mudah dan baik. Sedangkan ibadahnya membacanya, membaca Al-Qurannya, bukan tajwidnya. Ya, tajwid ini hanya metode, sarana dan prasarana. Ini pun, dalil ini pun gugur juga, sobat-sobat. Ya. Kemudian dalil kira-kira. Ya. Kalau Nabi senang berarti boleh. Ya, nah itulah, ya. Kalau tidak senang, nah jadi dalilnya kira-kira. Yang namanya dalil kira-kira kan benar salahnya belum tentu. Peluang salah benarnya sama. Lalu dari mana kita tahu kalau itu benar? Kalau itu yang kita lakukan Nabi senang. Ya. Nah, padahal Nabi sudah bersabda kan? Padahal Nabi sudah mewanti-wanti dengan sabdanya. Ya, barang siapa membuat ya satu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, dia tertolak. Jadi dalil kira-kira ini juga gugur. Kemudian dalil kullu, semua, umum itu bisa ditahsis. Ya. Nah, Nabi itu
tugasnya menyampaikan masalah agama, ya, yang berhubungan dengan ibadah, amal ibadah, ya, tidak masalah dunia. Dan Nabi tidak pernah mengatakan, ya, ada bid'ah hasanah. Ya. Yang Nabi katakan semua bid'ah sesat adalah dalam urusannya dengan ibadah, bukan masalah dunia. Masalah dunia Nabi serahkan kepada umatnya dengan sabdanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Dan masalah azan Jumat 2 kali di masa Khalifah Utsman, ini juga gugur karena Nabi sudah merekomendasikan, ikuti sunnahku dan ikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Artinya, ya Nabi, ya artinya yang dibuat sahabat Utsman bukan bid'ah, ya, karena Nabi ini maksum, dan Nabi jika berbuat salah akan langsung ditegur oleh Allah. Seperti Nabi mengharamkan madu, langsung ditegur oleh Allah, turun surat At-Tahrim. Nah, jika seandainya ketika Nabi bersabda, ikuti sunnahku dan ikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, yang jika kemudian setelah beliau wafat, ya, mereka akan membuat bid'ah, ya, tentu saja Allah akan langsung menegur Nabi ketika bersabda, ikuti sunnahku dan ikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ternyata tidak ada teguran itu, ya, seperti Nabi ditegur ketika mengharamkan madu. Dalil yang kelima ini pun gugur, sobat-sobat. Mengenai hadis, ya, sabda Rasulullah, sobat-sobat, barang siapa memulai sunatan hasanatan, barang siapa memulai sunnah yang baik, akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Dan barang siapa memulai sunatan sayyi'ah, sunnah yang buruk, akan mendapat dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Pembicara memaknai untuk membantah yang mengatakan bahwa sunatan hasanatan itu adalah sunnah yang sudah ada tetapi diabaikan, kemudian ada orang yang mulai melakukannya lagi. Menurut pembicara, kalau sampai di situ itu benar. Tetapi redaksi sabda Rasulullah berikutnya ada sunatan sayyi'atan. Artinya sunnah yang buruk. Artinya ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Secara logika, secara akal yang sehat, adakah sunnah yang buruk, sobat-sobat? Karena sunnah itu kan jika dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan, ya, dia ya tidak apa-apa. Itu hukum sunnah menurut fikih.
Nah, jadi aneh kan kalau ada sunnah yang buruk. Karena sunnah ini pasti berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkaitan dengan perkataan beliau, perbuatan beliau, dan diamnya beliau. Jadi, kalau kita mengikuti alur pikiran pembicara ini, berarti ada ya yang dilakukan Nabi tidak baik, sobat-sobat. Nah, yang semestinya yang dimaksud sunatan sayatan di sabda tersebut yaitu bid'ah. Ya. Nah, jadi yang dimaksud Nabi sunatan sayatan itu adalah bid'ah. Sobat-sobat. Ya. Karena tidak ada tuh sunnah yang buruk. Kemudian mengenai ya sabda Nabi, barang siapa melakukan amal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Untuk ya memberikan dalil adanya bid'ah hasanah, si pembicara memakai cara membalikkan, bertanya secara terbalik, sobat-sobat. Artinya, ya kalau tadi Nabi bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Nah, kalau dibalik, ya maka sabdanya akan seperti ini, sobat-sobat. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang ada dasarnya dari kami, maka dia diterima. Nah, ini ya metode apa yang seperti ini? Ya aneh ini kan. Kenapa harus dibalik-balik? Kan sabda Nabi jelas. Kalau dibalik, ya berarti sudah bukan sabda Nabi lagi. Kalau itu dikatakan sabda Nabi, ya itu sudah termasuk berdusta atas nama Nabi. Nah, jadi sobat-sobat, ya dalil apapun yang dikemukakan untuk melegalkan adanya bid'ah hasanah, ya semuanya hanya dalil cocok logi, ngepas-ngepasi, dan akal-akalan. Nah, jadi ya apa yang disampaikan oleh pembicara pertama ini tidak satu pun bisa dijadikan dalil untuk melegalkan adanya bid'ah hasanah, sobat-sobat. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.